perjalanan hidup semasa hidupnya bersama orang tua, bersama semua bersaudara, 7 bersaudara, bersama suami, bersama kedua anaknya, bersama keluarga besar Detan, keluarga besar Ndaumanu, bersama keluarga besar Adu, keluarga besar Boramada, bersama semua handai taulan, saudara bersaudara yang hadir. Tentu ada kisah dan cerita yang ia toreh, ada kisah dan cerita yang ia tinggalkan. Dan karena itu kisah yang ditinggalkan oleh kekasih kita mendiang Febri Adriana Boramada Detan akan disampaikan lewat pembacaan riwayat hidup. Dan pembacaan riwayat hidup akan disampaikan oleh seorang anak, dalam hal ini anak Difla Faal. Kepada anak Difla waktu tempat kami siapkan. Riwayat hidup. Febri Adriana Boramada Detan, tempat tanggal lahir Kupang 4 Februari 1978, umur 44 tahun. Almarhumah adalah anak keempat dari 7 bersaudara dari pasangan suami istri Bapak Charles Soleman Detan almarhum dan Ibu Mariansyah Detan Ndaumanu. Almarhumah menikah dengan Immanuel Jonathan Boramada, anak ketiga dari pasangan suami istri Bapak Obed Boramada almarhum dan Ibu Agustina Boramada Adoe pada tanggal 22 Oktober 2007 dan dikaruniai 2 orang anak, yaitu yang pertama Shalomita Kristiani Walmince Boramada yang berusia 1 tahun, kedua Ashifa Agustina Boramada 4 tahun. Riwayat sakit. Cerita sakit yang pertama pada tahun 2021 bulan September dan dibawa berobat ke rumah sakit umum dengan diagnosa menderita kanker dan kelenjar getah bening. Segala upaya telah dilakukan suami dan keluarga, namun Tuhan berkehendak lain. Pada tanggal 4 Maret 2022 sempat mengalami sesak nafas dan dibawa ke IGD Rumah Sakit Umum. Namun pada tanggal 5 Maret 2022 pukul 7:10 WITA, almarhumah menghembuskan napas terakhir dengan tenang dan damai. Selamat jalan anak, istri, teman, saudara kami yang tercinta. Engkau sudah menunaikan tugasmu di dunia ini dan akhirnya kembali ke pangkuan kepada Bapa di surga. Demikian riwayat hidup almarhumah Febri Adriana Boramada Detan. Terima kasih. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, demikian pembacaan riwayat hidup dari mendiang Febri Adriana Boramada Detan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, kita akan ada dalam sambutan atau kata-kata penghiburan. Dan pada kesempatan ini kami berikan kepada Ibu Lurah WTT untuk menyampaikan sambutan atau kata-kata penghiburan bagi keluarga duka. Dipersilahkan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan tentunya salam sehat buat kita semua. Kenapa saya berdiri di sini? Karena yang meninggal adalah warga saya, warga OETT, cuma dibawa ke keluarga di tempat ini. Supaya mungkin ada bapak mama yang bukan warga OETT pasti bertanya ke lurah OETT yang berdiri di sini. Ya. Yang saya hormati dan yang saya kasihi Mama Pendeta Yudit Nunuhitu Volabesi MSI, Mama Pendeta dari Jemaat Kefas OETT, yang saya hormati dan yang saya kasihi keluarga duka Boramada Detan Ndaumanu Adu, yang saya hormati dan yang saya kasihi Bapak Pendeta Jerry Adu, yang saya hormati dan saya kasihi semua yang ada di tenda duka cita ini.
Dan yang saya hormati dan yang saya kasihi juga Ibu Ketua RT 06 Kelurahan OETT. Untuk segala sesuatu ada masanya. Ada masa kita dilahirkan dan ada masa di mana Tuhan memanggil pulang kembali kita. Kita tidak bisa melawan yang namanya kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kita. Mama Febri, Tuhan telah panggil kembali pulang di usia 44 tahun. Bapak bayi dan anak-anak serta semua keluarga besar pasti sudah berupaya bagaimana Mama Febri bisa hidup lebih lama bersama keluarga besar semua yang ada. Tapi Tuhan berkehendak lain. Saya juga bersama Mama Ketua RT datang lapor ke saya, Mama Lura, ada warga 2 yang sakit di tempat saya. Dan saya bersama Mama RT pergi besuk Mama Febri dan Mama mantu dari Mama Febri kalau tidak salah ya Mama. Mama kandung dari Mama Febri, mohon maaf Mama kandung. Waktu itu Mama Febri lagi sedang pergi ke rumah sakit untuk kemoterapi dan saya ketemu orang tua kandung dari Mama Febri. Dan belum saya ketemu yang berikut, ternyata Tuhan sudah panggil kembali Mama Febri. Ketika kita ada di tenda duka cita ini, kita belajar. Seperti tadi saya bilang, untuk segala sesuatu di bumi ini ada masanya. Mama Febri kembali kepada kehidupan yang kekal. Kiranya Bapak bayi dan anak-anak dan semua rumpun keluarga yang terkait di dalamnya diberikan kekuatan untuk tetap mengatakan Tuhan Yesus baik. Dan tetap mengucap syukur untuk setiap peristiwa yang dialami. Dan pada kesempatan ini juga saya atas nama Lura OETT mengucapkan turut berduka cita kepada Bapak bayi, anak-anak, semua rumpun keluarga besar, Boramada, Detan, Daumanu, Adu. Dan pada kesempatan ini juga saya mohon maaf, saya tidak bisa sampai selesai untuk mengikuti ibadat dan saya tidak bisa ke tempat pekuburan umum. Karena ada warga juga saya yang jam 1 ini ada ibadah pemakaman. Pada kesempatan ini mungkin sebentar Mama dan Bapak Don terganggu saat ada ibadah, saya mohon izin, saya pamit karena saya juga harus memberikan sambutan jam 1 sebentar. Terima kasih, Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Baik, demikian kata-kata penghiburan yang disampaikan oleh Ibu Lura OETT. Tuhan memberkati Ibu dalam tugas dan pelayanan. Bapak Ibu, saudara-saudara sidang perkabungan yang diberkati Tuhan. Kalau tadi dalam pembacaan riwayat hidup, 2 anak ini usia masih terlalu kecil, 10 tahun dan 5 tahun. Tentu dari kisah ini Bapak Ibu, Bapak bayi, anak-anak merasa sangat kehilangan. Karena kalau hilang ibu, hilang kasih sayang. Dan tentu mereka merasa sedih, meneteskan air mata karena kehilangan orang yang sangat mereka kasihi. Demikian pula kita semua yang hadir saat ini. Dan karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tentu Bapak bayi, anak-anak, semua saudara dari Mafebi, orang tua,
keluarga besar Boramada Adu, keluarga besar Detan Daumanu. Membutuhkan penghiburan dan kekuatan. Dan bahkan kita sekalian. Dan kekuatan dan penghiburan itu hanya datang dari Allah Sang Pemilik kehidupan ini. Kita akan ada dalam ibadah penguburan mendiang Febri Adriana Boramada Detan yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta JD Kaliledo Merisa STH. Kepada Ibu Pendeta, waktu dan tempat sepenuhnya kami berikan. Bapak-bapak, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, shalom. Keluarga besar Boramada, Detan, Daumanu, dan Adu yang saya kasihi dengan kasih Kristus, Bapak baik dan kedua anak kekasih, Oma Detan dan saudara bersaudari dari almarhumah, dan saudara bersaudari dari Bapak Bai yang saya kasihi, Bapak Mama, saudara-saudari umat penopang duka yang Tuhan Yesus kasihi. Mari kita masuk dalam persekutuan ibadah ini. Kita berpedoman pada liturgi yang ada. Mari kita mulai. Hidup ini adalah sebuah pemberian. Dari segumpal tanah liat, ia diberi tubuh dan nyawa agar atas nama kehidupan manusia berikhtiar dan melahirkan kebaikan-kebaikan. Dalam rentang waktu yang Tuhan sediakan bagi hambanya, almarhumah Mama Febri Adriana Boramada Detan, ia telah mengukir perjalanan kehidupan yang penuh dengan sukacita, cinta, dan pergumulan di tengah keluarga. Dan kini ia telah mengakhiri semuanya, karena yang empunya hidup telah memanggil hambanya kembali ke pangkuannya yang paling lembut. Terdengar ratap dan isak tangis kesedihan. Namun ada juga secerca permohonan iman. Kuatkanlah iman kami ya Tuhan, karena kami percaya bahwa yang datang dari Tuhan tidak akan kembali kepadanya dengan sia-sia. Saya jemput Bapak Mama saudara-saudari bangkit berdiri dan kita menyanyi bersama dari kungkungan duka kelak. Dari kungkungan duka kelam, ya Tuhanku, datanglah, masuk terang-Mu bebas tenang, Ku datang padamu dari beban kesakitanku, masuk ke dalam kekuatanku, dalam derita aku datang, ya Yesus Tuhanku. Ibadah pemakaman jenazah kekasih kita, Mama Febri Boramada Detan, saat ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya untuk membebaskan kita dari maut yang sekarang ini untuk kehidupan kekal. Baginya lah kemuliaan kekal selama-lamanya. Silakan duduk kembali. Bapak Mama saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, ketika
kita berduka, tentu kita membutuhkan penghiburan. Dan bagi kita orang yang percaya, penghiburan itu datangnya dari Tuhan lewat firman yang akan kita baca dan renungkan. Tetapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, kita berdoa agar kami mengerti kehendak-Mu di dalam firman yang akan kami bacakan saat ini. Bersabdalah kepada kami Tuhan di tengah duka ini, kami siap mendengar. Demi Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Beginilah bunyi firman Tuhan itu, iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Demikian ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca dan akan menjadi bahan perenungan kita. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah, memelihara serta mau melakukan dalam hidup beriman hari lepas hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak, Mama, saudara-saudari, walaupun kita ada dalam situasi hujan, tapi tidak mengurangi ketumpung sukacita, amin kok? Ya. Kekuatannya ia menyombongkan diri dan berkata bahwa tidak ada yang dapat menghancurkannya. Lalu datanglah besi. Si besi ini mencoba menghancurkan batu ini sekuat tenaga. Besi mencoba membentur-benturkan dirinya pada batu yang besar itu. Hasilnya, besi tidak bisa menghancurkan batu itu. Bahkan dia mundur dan dia bilang, beta son bisa untuk kasih hancur batu yang besar ini. Kemudian datanglah api. Dengan kekuatan panasnya, api tersebut mencoba untuk membakar dan melelehkan batu itu. Tetapi hasilnya juga sia-sia. Batu itu tetap berdiri kokoh. Setelah besi dan api menyerah, kemudian datanglah air. Ia datang dalam bentuk tetesan-tetesan yang jatuh tepat pada batu itu. Si batu ini tertawa melihat cara air yang bersusah payah memecahkannya. Batu ini mengatakan, bagaimana mungkin kau dapat memecahkan aku? Kau hanya tetesan air saja. Tetapi air itu tidak berhenti, dia tetap menetes. 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, dan bertahun-tahun. Kemudian air batu ini dengan tetesan air itu, batu ini bisa berlobak. Akibatnya tetesan air itu dapat membelah batu yang kokoh kuat. Bapak, Mama, saudara-saudari, ini kisah yang luar biasa. Apa yang membuat air bisa mengalahkan batu yang besar lagi kokoh itu? Jawabannya adalah karena ketekunan. Air tersebut tidak sekuat besi dan tidak sepanas api, tetapi karena ketekunannya
akhirnya dia bisa menjadi pemenang. Dia bisa memecahkan batu yang keras itu. Bapak, Mama, saudara-saudari, bacaan kita tadi. Surat Yakobus ini merupakan surat penggembalaan yang ditujukan kepada orang-orang Kristen yang ada di wilayah Asia Kecil. Dan kalau kita baca isi surat Yakobus ini merupakan nasihat orang-orang Kristen agar dapat bertahan dalam ujian-ujian hidup. Anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Bapak, Mama, saudara-saudari, kata pencobaan, kata Yunani bagi kata pencobaan ini peirasmois. Ya. Itu dia berarti pencobaan, tetapi sebenarnya lebih tepat ujian. Ya. Peiraimois ini adalah satu ujian yang akan membuat orang bertahan lebih kuat. Karena itu penulis surat Yakobus menyatakan walaupun orang-orang Kristen harus mengalami ujian, hendaknya itu dipandang dengan sukacita. Mungkin kita bertanya mengapa orang ada dalam ujian harus dipandang sebagai sukacita. Karena ujian itu untuk menguji imanmu sehingga menghasilkan ketabahan, menghasilkan ketekunan. Karena dengan ujian itu mengubah apa yang nampaknya buruk menjadi kebaikan. Karena dengan ujian itu mengubah apa yang nampaknya tidak baik menjadi damai sejahtera. Orang-orang Kristen waktu itu ketika surat ini ditulis menjalani berbagai-bagai macam ujian dan mereka menjalaninya dengan sukacita. Karena itu mereka memiliki ketekunan yang luar biasa. Mereka memiliki keuletan yang luar biasa dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah beragam ujian yang mereka hadapi. Keluarga ini seperti berhadapan dengan ujian yang cukup berat. Namun belajar dari firman Tuhan tadi, keluarga besar ini, Boramana Detan, Daumanu Adu, khususnya Bapak Bai dan kedua anak, semakin dikuatkan untuk tetap tekun, tabah dan berserah kepada Tuhan. Karena seberat apapun pergumulan hidup yang mendera kehidupan kita, jangan lari menjauh dari Tuhan. Tetapi justru mendekatlah kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan kekuatan sekaligus kelegaan kepada kita. Karena itu saat menghadapi pergumulan hidup, angkat tanganlah kepada Tuhan. Maka Dia pasti akan menurunkan tangannya untuk menopang dan meneguhkan Bapak Bai dan anak-anak keluarga besar Boramana Detan Daumanu Adu. Tuhan meneguhkan kita dengan firman-Nya. Amin. Bapak, Mama, saudara-saudari, kita akan bersama-sama mengaku iman kita. Saya jemput Bapak, Mama, saudara-saudari bangkit berdiri dan bersama-sama dengan orang percaya. Baiklah kita mengatakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, persekutuan, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dia sanggup, dia sanggup, ku tahu dia sanggup. Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Dia sanggup, ku tahu dia sanggup. Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Yang hancur dipulihkan, dibuka balanku. Yang buta dicelikan, dan yang lumpuh pun sembuh. Dia sanggup, ku tahu dia sanggup. Tuhanku sanggup menyelamatkanku. silakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Di tengah-tengah suasana duka, kami datang pada Tuhan. Kami menaruh dalam tangan-Mu Bapak Bai dan kedua anak yang sungguh merasakan kehilangan ini. Juga keluarga besar Boramada Detan Daumanu Adu yang merasakan kehilangan ini. Kami taruh kehidupan mereka dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya bahwa di tengah-tengah duka ini mereka tidak sendiri. Karena ada Tuhan yang menopang kehidupan mereka. Sehingga Bapak Bai dan anak-anak semakin diteguhkan dalam iman pengharapan kepada Tuhan. Dan mereka akan menjalani kehidupan mereka tetap tekun dalam iman pengharapan mereka kepada Tuhan. Pulihkanlah luka hati mereka dan sembuhkanlah luka hati mereka, ya Bapa. Kami bersyukur karena 44 tahun Tuhan kasih kehidupan kepada kekasih-Mu almarhumah Mama Febri. Dia boleh menjalani hari-hari hidup di tengah keluarga Detan. Dan dia boleh diperkenankan untuk menjadi penolong yang sepadan bagi Bapak Bai dalam menjalani hidup rumah tangga. Dia diizinkan Tuhan untuk menjadi mama. Dan peran-peran itu dia lakukan ketika Tuhan menganugerahkan 44 tahun kehidupan baginya. Tetapi ketika kami harus berhadapan dengan peristiwa iman ini, kami percaya walaupun luka hati kami, Tuhan akan membalutnya. Kami percaya bahwa Tuhan akan menopang terus kehidupan Bapak Bai dan kedua anak. Lewat keluarga besar, di mana Tuhan menempatkannya ada di tengah keluarga besar Boramada Detan, Daumanu Adu. Itulah kasih Tuhan bagi Bapak Bai dan anak-anak bahwa ia tidak sendiri. Ada keluarga besar yang menopangnya. Dan itulah cinta Tuhan bagi kehidupan kekasih-Mu ini. Karena itu kepada Allah yang hidup, kami taruh seluruh rasa hati Bapak Bai dan kedua anak, orang tua dan saudara bersaudara, keluarga besar Boramada Detan Daumanu Adu. Hiburkanlah keluarga besar ini dengan kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar. Terima kasih karena kami semua juga hadir bersama. Dan itulah bukti cinta Tuhan bagi keluarga ini. Walaupun saat ini
Alam tidak bersahabat dengan kami. Ada curahan hujan yang membasahi bumi ini. Tetapi kami yakin cinta Tuhan melebihi segala-galanya. Sehingga kami bisa mengantarkan jenazah orang yang kami kasihi ini untuk dimakamkan di tempat pemakaman dengan segala baik. Terima kasih Bapa di surga. Sertai kami, berkatilah kami, juga berkatilah acara pemakaman selanjutnya. Kami taruh dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Mama, saudara-saudari disilahkan berdiri. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya lah membusur langit kasih yang kekal. Habis hujan tampak langit bagai janji yang teguh, di balik duka menanti langit kasih Tuhanmu. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai, melindungi, memberkati keluarga besar yang bertuhan, keluarga Boramada Detan, Daumanu Adu, dan kami semua yang hadir saat ini. Saat ini kekal selama-lamanya. Amin. 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 Shalom. Bapak, Mama, saudara-saudari silahkan duduk kembali. Demikian ibadah penguburan mendiang kekasih kita Ibu Febri Adriana Boramada Detan yang telah dipimpin oleh Mama Pendeta Kaleledo Mayrisa STH. Terima kasih untuk Mama Pendeta. Karya dan tugas dari Mama Pendeta serta pelayanan terus diberkati Tuhan. Bapak Ibu sidang perkabungan yang diberkati, tentu kehadiran kita sekalian, baik yang dekat, baik yang jauh. Ada yang diundang, tapi juga ada yang hanya mendengarkan lewat media. Tetapi berkenan hadir di tempat ini dengan suasana yang cukup. Kita lihat saudara-saudara kita yang di luar sedikit terganggu dan keadaan ini cukup mengganggu. Tetapi terus hadir di tengah-tengah keluarga Boramada Adu, keluarga besar Detan Daumanu. Dan karena itu kesempatan ini kami berikan kepada keluarga. Dalam hal ini Bapak John Dida untuk menyampaikan terima kasih mewakili keluarga besar Boramada Adu, keluarga besar Detan Daumanu dan semua rumpun keluarga terkait. Kepada Bapak waktu tempat kami berikan. Shalom. Selamat siang buat kita semua. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Saya berdiri di sini atas nama keluarga besar Boramada, keluarga besar Detan, keluarga besar Daumanu,
keluarga besar Adu, bahkan semua rumpun keluarga yang terkait di dalamnya. Terkhusus Bapak Immanuel Yonatan dengan kedua anak kekasih kita, Salomita dan Afifah, untuk menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Bapak Mama bersaudara semua yang berkenan hadir dalam upacara pemakaman siang hari ini. Sebelum saya menyampaikan ungkapan terima kasih yang dalam daripada keluarga, sedikit saya merefleksi dari saudara kekasih kita, Mama Feby yang kita sapa sepanjang saat. Sebagaimana telah dilansir oleh anak kekasih kita, riwayat singkat daripada Mama Feby. Dia menderita mulai tanggal 21 September yang lalu. Dan dia dalam penderitaannya kurang lebih 6 bulan lebih ya. Ketika dalam penderitaan itu ada pergumulan yang begitu hebat oleh keluarga besar. Tentu dengan berbagai upaya yang harus dilalui, yang ditopang oleh suami, anak-anak, keluarga. Berbagai proses yang mereka lakukan, berbagai upaya yang mereka lakukan, baik itu lewat medis, bahkan juga pengobatan secara herbal. Namun Tuhan berbuat lain. Satu hal yang saya ingat, begitu luar biasa. Salah satu dari putranya, yaitu Afifah yang umur 5 tahun, dia sampaikan kepada ayahnya. Begitu luar biasa bagi saya. Bapak, berdoa kuat, pasti Mama sembuh. Sesuatu yang luar biasa bagi saya. Seorang anak umur 5 tahun, begitu luar biasa dia menyampaikan itu kepada ayahnya. Dan pasti semua keluarga, hamba Tuhan, jemaat Kefas, bahkan juga Mama Pendeta, turut berperan mendoakan. Tadi saya tidak salah yang disampaikan Ibu Lurah sempat memberikan waktu untuk ada ke sana. Sekalipun itu datang, tapi dia telah memberikan satu support. Kalau saudara kekasih kami, Mama Feby bisa sembuh. Tapi Tuhan berkata lain. Dalam pergumulan yang begitu hebat, yang sedianya mereka mengharapkan kalau bisa Mama Feby ada bersama-sama dengan kami keluarga besar Boramada, keluarga besar Detan, Adu dan Dalmanu, bahkan semua anak-anak. Tapi itulah yang terjadi. Waktu Tuhan tiba. Dan pada waktu itu, sebagai manusia, pasti kita berduka. Pasti kita berduka. Ada tangis. Ada kepedihan hati yang tak tertahan. Di balik dari semua itu, yang dirasakan oleh keluarga yang begitu berat, namun tetangga, saudara, keluarga semua berbondong-bondong datang dan membagi duka pada kami keluarga. Berbagai bentuk yang mereka lakukan bagi kami keluarga besar Boramada, keluarga besar Detan, keluarga besar Adu dan Dauman, bahkan untuk Bapak Immanuel yang kami sapa setiap saat kakak baik. Untuk itu,
Kakak Pai berpesan kepada saya, Bapak, beta sudah bisa berdiri di depan. Tolong menyampaikan rasa hormat dan terima kasih saya kepada Bapak, Mama, Bapak, Saudara. Karena Mama Verdi telah meninggalkan saya sebagai penopang dalam kehidupannya. Ya, kuatnya laki-laki, kuatnya hanya begitu. Tapi kuatnya perempuan luar biasa bagi saya. Itu kenapa dikatakan dia sebagai pendamping dan penolong, dia begitu kuat. Dan untuk itulah melalui kesempatan ini, saya atas nama keluarga besar menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang mendalam kepada Bapak, Mama, dan Saudara semua. Yang pertama-tama kami menyampaikan terima kasih kepada jemaat Gemit Kefas OTT yang ketika duka melanda kami, tak habis-habisnya, tak henti-hentinya, ada penguatan-penguatan yang diberikan kepada kami. Begitu Mama kekasih kami pergi, ada doa yang diangkat. Ada doa yang dinaikkan. Bahkan ada penguatan-penguatan firman Tuhan bagi kami. Mulai dari malam pertama hingga malam kedua. Dan baru saja tadi mendukung kami di dalam upacara pemakaman. Untuk itu sekali lagi kami menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada jemaat Gemit Kefas OTT bersama dengan Ibu Pendeta dan Presbiter yang turut memberikan kepada kami penguatan-penguatan melalui firman Tuhan sehingga kami bisa tegar berdiri untuk menghadapi kehidupan ini. Yang kedua, kami juga menyampaikan kepada rumah sakit umum yang sedianya dia berupaya sedapat mungkin kalau Mama kekasih kami ini bisa tertolong dari penderitaannya. Namun Tuhan berkata lain. Ada saatnya. Tadi ada kata bahwa ada saat kita ada di dunia ini, yaitu kita lahir, kita ada di dunia dan boleh berkarya, tetapi ada saatnya kita akan kembali menghadap Sang Pencipta yang kedaulatannya tidak bisa dapat terbantahkan. Yang berikut, kami juga mau menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada sidang duka yang berpengharapan yang hadir pada siang hari ini bersama-sama dengan kami. Secara spiritual, secara mulia, memberikan kami kekuatan sehingga duka kami bisa terkikis dan makin lama kami bisa tegar kembali. Juga ada 2 krans bunga yang ada di depan kita, yaitu Bapak Mokrianus Lai dan juga perempuan atau wanita Gemit dari GSJA yang turut mengambil bagian membagi duka dengan kami keluarga. Dan pasti yang di banner yang di sebelah itu oleh keluarga sendiri. Bapak, Mama, bersaudara semua yang saya kasih dan saya cintai. Setelah kita sudah selesai paku peti, kita tentu beranjak untuk membawa sang kekasih kita kepada liang lahat yang telah disiapkan. Namun karena cuaca, kondisi yang tidak bersahabat ini, lebih-lebih beta pembapa yang ada di sana, ketika belum ada ini ban atau sak semen ditaruh di sana, saya lihat kakinya terus terangkat. Kalau itu dalam jangka waktu 10 menit saja, kalau mungkin saya sudah tidak tahan lagi. Untuk itu saya juga menyampaikan permohonan maaf
Sekaligus saya mau menyampaikan kepada kita bahwa kita bersyukur atas peristiwa iman yang Tuhan buat bagi kami keluarga. Sekaligus doa lepas kabung, dan setelah itu baru kita membawa jenazah kekasih kita ke tempat liang lahat yang telah disiapkan bagi keluarga. Sekali lagi melalui kesempatan ini, saya atas nama keluarga menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Mama, Bapak Saudara semua yang sudah sedianya ada di sini membagi duka dengan kami. Namun di dalam penyampaian atau melayani Bapak Mama, Bapak Saudara dengan situasi yang begini kurang mengenakan. Untuk itu melalui kesempatan ini kami menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan siang hari ini, dan mohon maaf jika apa yang kami sampaikan tidak berkenan di hati Bapak Mama, Bapak Saudara sendiri, Bapak Mama, Bapak Saudara semua. Saya mohon maaf. Selamat siang. Salam. Tuhan Yesus memberkati. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang mungkin ingin sekali untuk bertemu dengan keluarga. Kami berikan waktu 10 menit ke depan dalam hal ini untuk melayat. Serta semua saudara-saudara dari Mafebi, orang tua dari Mafebi, keluarga dari Mafebi. Begitu pula semua saudara dari Ombai, orang tua dari Ombai, dan keluarga besar Boramada, Detan, Adu, Ndamanu, untuk memberikan penghormatan terakhir. See
Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Ibadah ini saya mengajak kita semua untuk menyanyi lagu "Tak Ku Tahu Kan Hari Esok Namun Langkahku Tegap". Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan Surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Manakah aku pahami dalam masa menjelang. Langit bagiku ini, tanganku yang pegang. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pada Tuhan
Karena di dalam situasi yang menyenangkan, ketika ada dalam kegembiraan dan sukacita, ataupun ketika kami ada dalam suasana yang tidak menyenangkan, ketika bersedih, ketika menangis dan berduka, Tuhan ada. Dan karena itu kami bersyukur bersama dengan Bapak Bai dan kedua anak. Kami bersyukur bersama dengan keluarga besar Boramada Detan Daumanuadu, yang walaupun mereka ada dalam kedukaan, tetapi mereka tetap bersuka cita bersama dengan Tuhan. Karena keluarga besar ini meyakini bahwa mereka pasti akan melewati lembah duka ini dalam pertolongan Tuhan. Kami ada bersama dalam ibadah syukur keluarga ini. Karena itu kami akan diteguhkan dengan kebenaran firman-Mu. Tenangkanlah hati dan pikiran kami untuk membaca akan firman-Mu, supaya kami terus disegarkan dalam iman pengharapan kami. Jiwa kami disegarkan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 62. Mazmur 62 ayat 6 dan 7 merupakan mazmur bacaan kita. Perasaan tenang dekat Allah. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Sekali lagi saya baca bahagian firman ini. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Bapak Mama, demikian dua ayat firman Tuhan yang kita baca dan dengar. Dan biarlah firman Tuhan ini meneguhkan kita, khususnya meneguhkan iman pengharapan Bapak Bai dan kedua anak dalam menjalani hari-hari hidup di tengah-tengah dunia ini. Biarlah firman ini meneguhkan keluarga besar Boramada Detan Daumanuadu. Bapak Mama, saudara-saudari, dari firman ini kita belajar bahwa ada yang lebih kuat dari yang kuat. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Sebagai pengikut Kristus, kita percaya kita ada di belakang Allah yang adalah benteng kehidupan kita. Jadi karena itu jangan takut menghadapi pergumulan dan tantangan hidup. Di dalam benteng Allah kita akan tenang. Ketenangan bukan soal tempat dan waktu. Ketenangan itu dialami ketika ada hati yang terbuka untuk didiami Allah. Karena itu bersyukurlah, karena Allah tidak membiarkan kita menjalani hari-hari hidup sendiri. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur kita. Mari kita berdoa. Ya Allah sumber berkat, kami datang pada Tuhan di tengah syukur keluarga ini. Kami akan memberikan persembahan. Tuhan kuduskan persembahan kami. Tuhan kuduskan natsar syukur keluarga. Biarlah persembahan yang akan kami beri menjadi satu ukupan yang harum di hadapan Tuhan. Dan berkatilah kami, ajarkanlah kami untuk bisa mempersembahkan yang terbaik dari hidup ini bagi Tuhan. Karena kami menyadari bahwa semua yang kami punyai dalam hidup ini berasal dari Tuhan. Kami akan memberikan persembahan, Tuhan berkati dan kuduskan. Di dalam nama Yesus korban yang hidup kami berdoa. Amin. Sambil memberikan persembahan, kita melakukan bersama hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur.
dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Berarti hidupmu bukankah ungkapan syukur, karena Kristus menebus berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat kami persembahkan kepada Bapa yang empunya kehidupan ini. Sebab ketika kami ada dalam situasi yang tidak menyenangkan sekalipun, Tuhan ada menyertai. Karena itukah hati kami melimpah-limpah dengan syukur atas penyertaan Tuhan yang sempurna ini. Kami percaya Tuhan akan terus menyertai Bapak Bai dan kedua anak. Tuhan akan terus menyertai keluarga besar Boramada Detan Daumanu Adu dalam menjalani hari-hari hidup di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa di surga, kasih-Mu sempurna. Kasih-Mu tidak pernah terbatas. Dalam setiap situasi Tuhan ada. Karena itu kami mengaminkan bahwa hanya tinggal dekat dengan Tuhan kami memperoleh kekuatan. Biarlah Bapak Bai, kedua anak, keluarga besar Boramada Detan Daumanu Adu tetap belajar untuk hanya dekat dengan Tuhan. Hanya mau berserah diri pada Tuhan, maka perjalanan kehidupan mereka akan aman, tentram di dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, penyertaan-Mu sempurna. Kami bersyukur bersama dengan keluarga ini karena mereka tidak sendiri. Bapak Bai dan kedua anak tidak sendiri, ada keluarga besar yang menopang mereka. Ada kami sebagai umat-Mu yang menopang mereka. Karena itu kami bersyukur. Setelah selesai dengan seluruh acara, ada keluarga-keluarga yang hendak kembali, baik itu ke Sumba, baik itu ke Rote, ataupun di daratan timur ini. Allah, sebagaimana Engkau menyertai mereka untuk datang bersama dengan Bapak Bai dan kedua anak, keluarga besar Boramada Detan Daumanu Adu. Mereka pun akan kembali ke tempat pengabdian dan pelayanan mereka dalam tuntunan dan cinta kasih Tuhan. Bapa di surga, ini seluruh rasa syukur kami persembahkan rasa syukur ini di dalam tangan kasih-Mu, sambil kami mohon penyertaan dan berkat daripada-Mu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai, melindungi, memberkati Bapak Bai dan kedua anak, keluarga besar Boramada Detan Daumanu Adu, semua kami yang hadir saat ini, hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Shalom. Baik Bapak Ibu yang kami kasihi dan kami cintai, demikian ibadah syukur lepas kabung mendiang kekasih kita Mama Febri, dan karena itu kita akan ada dalam pengusungan peti jenazah. Dan untuk pengusungan peti jenazah kami kembalikan ke para pemuda dan semua pesaudara yang ada di sekitar tempat ini yang dikoordinir oleh Bapak Rafael Rio. Satu pun dapat menghiburku.
bagi hidupku. Oh bersama dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Amin. Bersama dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kami akan damai bersamamu Tuhan, walau hidup kami penuh dengan tantangan. Mungkin tak ada satupun yang dapat menghibur kami, tak ada satu orang pun yang dapat menolong, tapi hanya Yesus jawaban prosesinya akan diikuti oleh semua bapak mama presbiter mendampingi mama pendeta dan diikuti oleh pihak keluarga, dan selanjutnya para pelayan sekalian. Ada orang. Ada waktu untuk bersuka, ada waktu untuk berdiam, ada waktu untuk berkata. Namun di atas segalanya, ku tahu Allah, ku bekerja, datangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Di saat yang ku alami, tak seperti yang ku ingini. Di saat tiada jawaban,
Baik, salam Bapak Ibu sekalian. Kita telah tiba di tempat ini dan di tempat inilah tempat peristirahatan untuk sementara dari mendiang Mafedi, dan karena itu kita akan lanjutkan ibadah di liang lahat ini, dan ibadah ini kami persilahkan waktu sepenuhnya untuk Ibu Pendeta. Dipersilahkan. Bapak Mama, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan di rumah tempat yang senang, di mana tiada lagi perang dan sisa yang berikut. Di rumah tempat yang senang, di mana tiada lagi perang dan tidak sukar dan celah, ke situ aku rindulah. Sabar dalam susah sukamu, sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, beri kuat padamu. Bapak, Mama, saudara-saudari, mari kita tenang dan kita satu dalam doa. Dalam ketenangan hati kita berdoa. Bapa kami, marilah berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Mama, saudara-saudari, karena Allah Bapa yang Maha Kuasa berkenan kembali mengambil kekasihnya, Mama Febri Adriana Boramada Detan, maka marilah kita menguburkan jenazahnya sambil memandang kepada Dia yang berkata, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Amin. Ibadah selesai. Baik Bapak Ibu yang terkasih, demikian ibadah lanjutan di tempat ini di liang lahat, dan karena itu kesempatan selanjutnya kami berikan kepada semua keluarga, Kabai dan juga kedua anak untuk memberikan penghormatan terakhir berupa penyiraman bunga rampe. Dipersilahkan. Baik, setelah ini kita ada dalam penutupan liang lahat, dan penutupan liang lahat kami berikan kesempatan kepada yang bertugas. Kebaikan bagi yang mengasihinya di saat yang ku alami, tak seperti yang ku ingini. Di saat tiada jawaban,
mengapa harus terjadi? Namun di atas segalanya, Ibu saudara-saudara sekalian, dari tempat ini saya mewakili sekali lagi keluarga besar Boramada, keluarga besar Adu, keluarga besar Detan, keluarga besar Ndaumanu, dan semua rumpun keluarga yang terkait, menyampaikan terima kasih yang tak terhingga atas kehadiran dan partisipasi dari Bapak Ibu saudara sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Salam. apa yang kini aku alami, namun ku tahu pasti kasih Allahku takkan berhenti. Kan ku serahkan semua pergumulanku padamu Yesus, karena ku tahu pasti semuanya akan jadi indah pada waktunya. Di saat yang ku alami tak seperti yang ku ingini, di saat tiada jawaban, mengapa harus terjadi? Namun di atas segalanya, ku tahu Allah ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Mungkin tak ku pahami apa yang kini aku alami, namun ku tahu pasti kasih Allahku takkan berhenti. Kan ku serahkan semua pergumulanku padamu Yesus, karena ku tahu pasti semuanya akan jadi indah pada waktunya. Semuanya akan jadi indah pada waktunya. Semuanya akan jadi indah pada waktunya.